Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan dalam bentuk pilihan berganda. Materi atau topiknya adalah Activity Based Costing yang merupakan materi bab 10 dari Akuntansi Biaya edisi 6 karangan Firdaus Ahmad Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning penerbit salemba.com dan cari e-learning akuntansi biaya Firdaus Dunia edisi ke-6. Di sana kalian akan menemukan video pembelajaran konsep, video soal pembahasan pilihan berganda, video soal dan pembahasan dalam bentuk esai, kemudian juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. E-learning dapat diakses dengan Anda membeli akuntansi biaya edisi 6 karangan Firdaus Ahmad Dunia di lexikabookstore.com atau toko buku resmi lainnya yang original tentu saja, atau Anda membeli kode aksesnya di e-learning.penerbitsalemba.com yang berlaku selama 6 bulan. Oke, langsung ya kita mulai. Soal yang pertama. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam product level activity? Yang pertama adalah setup mesin untuk memproduksi produk dalam satu batch. Yang kedua, mengoperasikan kantin untuk karyawan. Yang ketiga atau C, menjalankan departemen sumber daya manusia. Kemudian D, mengiklankan produk. Nah, produk level aktivitas, jadi aktivitas yang terkait dengan produk. Nah, dalam activity based costing, activity itu dibedakan menjadi 4 produk. Ada unit level activity untuk terkait dengan unit, ada batch level, ada product level, dan ada facility level. Product level berarti aktivitas yang hanya ditujukan untuk produk-produk tertentu. Nah, jawabannya itu adalah D. Mengiklankan produk, ini produk tertentu yang diiklankan, berarti biaya iklannya untuk produk tersebut saja. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 2. Menguji sebuah prototipe dari sebuah produk baru adalah contoh A. Aktivitas unit level, B. Aktivitas batch level, C. Aktivitas produk level, atau D. Aktivitas facility level. Nah, ini jawabannya adalah C. Jadi menguji sebuah prototipe dari sebuah produk baru itu adalah aktivitas yang dikeluarkan untuk produk-produk yang mendapatkan manfaat. Jadi maksudnya ke aktivitas produk level. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Dalam activity based costing, biaya produk per unit terdiri dari beberapa komponen biaya berikut ini kecuali A. Bahan baku langsung, B. Tenaga kerja langsung, C. Biaya overhead manufaktur, atau D. Biaya penjualan. Jawabannya adalah D. Biaya penjualan ini masuk sebagai operating expense atau beban operasi atau beban usaha. Nah, biaya produk menggunakan activity based costing atau menggunakan metode tradisional itu tetap biaya produk terdiri dari bahan baku langsung atau direct material, kemudian tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead produksi atau factory overhead. Nah, bedanya dengan activity based costing, biaya tidak langsung atau factory overhead atau biaya overhead produksi ini dialokasikan ke produk-produk berdasarkan aktivitas-aktivitas, berapa banyak aktivitas yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Produk yang mengkonsumsi aktivitas paling besar akan dialokasikan biaya overhead produksi juga yang paling besar. Kita berlanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah activity cost pool, ukuran-ukuran aktivitas, dan aktivitas yang diharapkan pada PT ABC di 2006. Activity cost pool-nya ada yang terkait dengan tenaga kerja, kemudian order produksi, dan general factory. Ukuran aktivitasnya adalah jam tenaga kerja langsung untuk aktivitas terkait tenaga kerja,
jumlah order untuk aktivitas order produksi, dan jumlah jam mesin untuk general factory. Kemudian estimasi biaya overhead produksi masing-masing terkait tenaga kerja Rp127.485.000 dan kemudian sampai general factory Rp452.868.000, sehingga total biaya overheadnya adalah Rp608.173.000. Kemudian aktivitas yang diharapkan untuk aktivitas terkait tenaga kerja, perusahaan memiliki dua produk K5 dan produk K2 dan S5. Untuk aktivitas terkait tenaga kerja, K2 4.000, S5 500 sehingga totalnya 4.500. Untuk yang terkait dengan aktivitas order produksi, K2 mengkonsumsi 400 kali order, sedangkan S5 600 sehingga total keduanya adalah 1.000. Kemudian general factory aktivitasnya, produk K2 mengkonsumsi 4.000 jam mesin dan S5 3.800 sehingga totalnya Rp7.800. Pertanyaan soal nomor 4 adalah, berapakah activity rate untuk aktivitas general factory? Apakah A. Rp58.060, B. Rp28.330, C. Rp27.820, atau D. Rp113.217. Nah, activity rate-nya dari soal ya, silakan lihat ke soalnya. Total overhead produksi terkait dengan general factory adalah ini Rp452.868.000 dibagi dengan konsumsi produk K2 dan S5 terkait jumlah jam mesin, karena ukuran aktivitasnya atau basis alokasinya untuk aktivitas general factory adalah jam mesin. Nah, K2 itu mengkonsumsi 4.000 jam mesin, ya, produk K2. Adapun untuk S5 itu 3.800. Maka activity rate-nya adalah Rp452.868.000 dibagi dengan 7.800, kita dapatkan Rp58.060 per jam mesin. Jadi nanti berapa overhead yang dialokasikan ke K2 atau S5 tergantung dari berapa jam mesin aktual yang dikonsumsi oleh kedua produk tersebut. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Kita beralih sekarang ke soal nomor 5 menggunakan data yang ada di soal nomor 4. Ya, oke. Kemudian pertanyaan soal nomor 5 adalah, berapakah activity rate untuk aktivitas order produksi? Order produksi. Apakah A. Rp58.060, B. Rp28.330, C. Rp27.820, atau D. Rp113.217. Nah, aktivitas order produksi itu basis alokasinya adalah jumlah order. Total biaya overhead-nya untuk aktivitas order produksi adalah Rp27.820.000. Nah, kemudian dari estimasinya, produk K2 itu mengkonsumsi 400 order produksi, sedangkan untuk yang S5 itu 600 order produksi, ya, 600. Maka activity rate-nya adalah Rp27.820 dibagi dengan 1.000 atau Rp27.820 per order produksi. Jadi nanti yang dialokasikan ke K2 itu berapa aktual jumlah order produksi, alokasi overhead ya ke produk K2, itu berapa jumlah order produksi aktual yang dikonsumsi oleh produk K2, kemudian dikali dengan 27.820 activity rate-nya.
Begitu pula untuk yang alokasi overhead aktivitas order produksi untuk yang S5 itu adalah S5 mengkonsumsi 600 order eh, berapa actual order produksi yang dikonsumsi oleh S5 kemudian dikali dengan activity rate-nya 27.820 sehingga activity rate untuk aktivitas order produksi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Activity based costing A. Hanya dapat digunakan dalam proses costing. B. Hanya menggunakan basis alokasi tunggal, alokasi biaya overhead produksi ya. C. Fokus pada unit produksi. D. Fokus pada aktivitas-aktivitas untuk memproduksi sebuah produk. Nah, ini yang paling tepat untuk definisi activity based costing adalah jawabannya D. Activity based costing fokus pada aktivitas-aktivitas untuk memproduksi sebuah produk dan mengalokasikan biaya overhead produksi ke produk-produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan konsumsi aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, ABC nanti akan lanjut ke activity based management setelah perusahaan mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasinya, maka tahap berikutnya adalah memastikan mana aktivitas yang menambah nilai, mana yang tidak menambah nilai. Yang tidak menambah nilai dikurangi perlahan dan nanti idealnya perusahaan hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menambahkan nilai bagi perusahaan. Lanjut soal nomor 7. PT Langit Persada memberikan data dari sistem activity based costing yang digunakan perusahaan. Activity cost pool-nya ada 3 aktivitas: perakitan, pemrosesan order, dan pemeriksaan kualitas. Kemudian total biaya masing-masing untuk biaya overhead untuk masing-masing aktivitas: perakitan 218 juta 120 ribu rupiah, pemrosesan order 30 juta 448 ribu rupiah, dan pemeriksaan kualitas 41 juta 383.500 rupiah. Nah, activity drivers yang untuk mengalokasikan biaya overhead dari aktivitas ke produk untuk aktivitas perakitan adalah jam mesin dan total aktivitas jam mesin yang diharapkan adalah 28.000 jam mesin. Kemudian untuk pemrosesan order, activity drivernya adalah order dan diperkirakan akan ada 1.600 order. Kemudian untuk pemeriksaan kualitas itu menggunakan jam pemeriksaan kualitas dan diperkirakan total jam pemeriksaannya adalah 1.410 jam. Perusahaan memproduksi 230 unit produk ASX008 selama 1 tahun dan membutuhkan jam mesin sebanyak 480 jam. Order yang diproses untuk produk ini adalah 50 order dan jam pemeriksaan sebanyak 30 jam. Biaya bahan baku langsung per unit 20.000, biaya tenaga kerja langsung per unit Rp50.000, harga jual produk X37, ASX008 adalah Rp275.000 per unitnya. Pertanyaannya adalah, berapakah laba dari penjualan produk ASX008 di tahun tersebut? Apakah A. Rp27.671.200, B. Rp47.150.000, C. Rp5.571.200, atau D. Rp41.578.000. Silakan mencari. Dan jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 8. Penyiapan mesin atau setup dari memproduksi satu produk ke produk yang lainnya adalah contoh dari A. Aktivitas tingkat unit atau unit level activity, B. Aktivitas tingkat kelompok unit atau batch level activity, C. Aktivitas tingkat produk atau product level activity, D. Aktivitas tingkat fasilitas atau facility level action. Penyiapan mesin atau aktivitas setup itu adalah contoh dari aktivitas tingkat kelompok atau batch. Jadi karena perusahaan ketika memproduksi satu produk itu dalam satu batch, katakan produksi 30 menit untuk 1.000 unit produk A. Nanti
Setelah 1000 unit itu selesai diproduksi, memproduksi lagi produk A, maka mesin di setup lagi, disiapkan lagi, dibersihkan lagi sampai nanti siap untuk batch yang kedua. Jadi itu adalah aktivitas tingkat kelompok unit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.